Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Cast, Bincang Inspirasi Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Bang Rusli Saraha. Bagaimana kabar, Bang Uci? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan berbincang santai tentang seputaran karir Bang Uci Saraha sebagai salah satu wasit pesta demokrasi di Kota Ternate. Ya. Kemudian juga kita berbincang santai juga tentang karya intelektualnya sang wasit ini, wasit demokrasi. Yang belum mendapatkan buku ini, segera hubungi Bang Uci. Siap. Habis ini nanti diberikan kepada teman-teman yang mau mendapatkan buku catatan Pesta Demokrasi tahun 2020 ini. Langsung saja kita ke Bang Uci Saraha. Jadi Bang Uci, Siap. kita akan bincang-bincang kali-kali lah ya seputaran kerja-kerja pengawasan pemilu kada ini dan pengalaman yang sudah hampir kurang lebih 7-8 tahun ya? Iya. Atau lebih? Iya. Bang Uci Sekitar lah. sekitaran itu ya? Iya. Bang Uci bergelut di Bawaslu. Jadi teman-teman di luar sana juga ingin tahu lah, kira-kira Bang Uci ini memulai karirnya di Bawaslu atau Panwaslu itu sejak kapan? Ya. Jadi ya alhamdulillah. Pertama saya bersyukur sekali ketemu Mas Opik di Bisa Cast ini. Ini sebenarnya hampir lumayan lama juga ya. Iya. Kita agendakan ya, ini. janjian. Jadi saya merasa berdosa juga sebenarnya terlambat memenuhi undangan. Tapi saya percaya Mas Opik menunggu saya itu tidak sekhawatir menunggu pengumuman pasca tes chat di Sofivi saat itu. Kurang lebih begitu. Ya. Saya dan Bang Uci ini seangkatan CPNS guys. Kita sama-sama sangat sangat tegang ya Bang Uci ya. Waktu menunggu tes CPNS waktu itu. Siap, lanjut Bang. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi ya pengawas pemilu. Jadi saya terlibat pertama kali mengawasi pemilu itu di Tidore ya. Di Tidore. Ya, saat itu di pemilu 2009. Pemilu 2009 Abang sudah menjadi salah satu komisioner. Komisioner, ya. Wah, Komisioner Panwaslu Kota Tidore Kota Kepulauan. Tidore Kepulauan. Jadi memang saat itu sebenarnya saya kebagian bola muntah sebenarnya. Karena persyaratan komisioner saat itu usianya minimal 35 tahun. 35 tahun Ya, waktu itu ya? 35 tahun. Jadi pada saat orang mendaftar atau calon pendaftar di Tidore itu mendaftar di Panwas Tidore itu pesertanya malah kurang gitu. Akhirnya penyelenggaranya membuat kebijakan baru memberi kesempatan bagi warganya usianya minimal 25 tahun. Dan saat itu saya usianya 26 tahun. Saya bisa di situasi itu. Itu Panwaslu atau Bawaslu? Panwaslu. Panwaslu waktu itu ya? Saat itu masih namanya Panwaslu. Jadi alhamdulillah di proses itu karena orang kurang juga, pesertanya tidak terlalu banyak, ya, saya akhirnya diberi kepercayaan untuk mengabdi di Panwaslu Tidore tahun 2009. Berarti karirnya lumayan panjang ya, Bung Uci? Dari Ya. 2009 sampai 2022 ini. Lumayan. Lumayan panjang. Jadi kemudian terakhir saya
hijrah ya, hijrah ke ke Ternate Ternate. dan dipercayakan jadi komisioner tahun 2017 ya, mengawasi Pilgub 2018an itu. Kemudian di tahun 2018 itu nomenklatur Panwaslu itu dia berubah secara nasional, Iya. berubah menjadi Bawaslu. Ke Bawaslu. Iya. Jadi dari panitia pengawas pemilu berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu. Saya bersyukur juga diberi tanggung jawab kembali untuk berada di jajaran Bawaslu Kota Kota Ternate Ternate. periode 2018 sampai 2022. 2023. 2023. Bisa tahun lagi. Masih gitu. setahun lagi. Berarti Siap. pada tahap penyelenggara pemilu berserentak itu di 2024, Bang Uci dan kawan-kawan masih masuk pada tahapan ya, masih apa maksudnya melaksanakan tahapan pemilu kada ini. Ya, Tahapan pemilu ya. Jadi ya. untuk 2024 itu ya. 4. Jadi saya masih ke bagian. Setengah lah ya. Ya, Atau setengah atau ya ada banyak. Iya. Jadi sebenarnya tahapan pemilu ini 2024 ini. Iya. Ini sekitar Agustus itu sudah mulai start. Agustus 2022. 2022 ya. Tahun ini sudah mulai start proses verifikasi partai politik. Jadi memang di tahun ini sudah startingnya sudah mulai di Sudah tahun mulai ini jalan, kurang ya? tapi masih Agustus. Masih Agustus dan berakhir di Agustus 2023. Berarti masih ada setahun untuk tahapan Ya. penyelenggaraan. Ya, insya Allah begitu. Nah, baik Bang Uci, perjalanan karir yang Bang Uci bangun dari 2009 sampai 2000, insya Allah umur panjang 2023 nanti, ini sudah tentu banyak melewati ya asam garam kehidupan sebagai wasit ini. Pernah diteror tidak? Ya, pasti ada lah. Pasti ada. Pasti di dunia pemilu seperti ini pasti ada banyak kepentingan di dalamnya, dan ketika kita bersikap yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu, pasti ada orang yang tidak suka dan segala macam. Iya. Dan praktek seperti itu hampir biasalah. Selalu Jadi terjadi. anggap itu sebagai bumbunya seorang pengawas pemilu. Yang terparah terornya apa? Lempar rumah atau diteror lewat telepon atau sempat mungkin diserang mobil atau bagaimana? Iya, paling lewat telepon saja, tidak sampai ke perusakan ya. Iya. Ancaman paling lewat telepon atau saat berhadap-hadapan, tapi sampai pada tindakan kekerasan, alhamdulillah sejauh ini saya tidak ada lecet di muka saya sampai saat ini. Alhamdulillah. Berarti luar biasa. Cara menanganinya seperti apa? Misalnya kalau ada tekanan atau ya ada teror misalnya, itu cara menanganinya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya yang paling utama adalah konsistensi kita ya. Jadi seorang penyelenggara itu apapun situasinya, patokan kita adalah regulasi. Jadi regulasi itu selalu menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu untuk bersikap. Dia tidak boleh keluar dari jalur itu. Jadi selama saya merasa bahwa keyakinan apa yang saya perbuat itu sesuai dengan ketentuan, saya tidak miring ke sebelah. Sama itu pun saya akan jalan terus di jalur itu gitu. Dan saya kira konsistensi kita dalam bersikap, dalam berkeputusan itu menjadi menjadi cermin bagi orang gitu. Jadi orang juga akan merasa malu juga kalau ketika kita tetap tegak lurus di posisi kita yang konsisten, menjaga integritas. Orang pasti akan tidak bisa mempermainkan kita gitu. Karena kita sudah
teruji menjaga integritas, konsisten dengan aturan. Saya kira kuncinya di situ. Selain itu juga soal komunikasi sebenarnya. Selain integritas, menjaga integritas, komunikasi juga. Saya kira komunikasi. Jadi saya kira problemnya kadang orang yang telinga panas ini kadang-kadang mungkin saja apa yang kita buat itu benar, tetapi yang kita sampaikan, kita tumpahkan di depan itu tidak sesuai lah, kurang lebih begitu. Jadi saya kira soal komunikasi itu penting. Kita tetap tegas di jalur, tapi juga menggunakan cara-cara yang santun dan beradab gitu. Karena itu menjadi nilai kita yang harus kita jaga kurang lebih ya. Berarti selama kurang lebih 10 tahun lebih ini, itu yang Abang Uci pegang sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, itu integritas dan selalu menjaga komunikasi. Ada lagi selain tadi menjaga tadi, biar kita bisa antisipasi teror dan sebagainya. Jadi karena saya percaya di medan pemilu itu kita tidak boleh memposisikan peserta pemilu atau kelompok kepentingan itu sebagai lawan atau musuh gitu. Jadi semua orang atau semua komponen itu kita jadikan kawan gitu. Jadi tapi perkawanan itu tidak merambah ke jalur yang konspiratif. Itu yang harus kita jaga. Jadi berkawan bisa tapi kita harus menghormati posisi kita sebagai orang yang harus menjaga integritas dan independensi lembaga gitu. Jadi soal tadi yang saya bilang komunikasi itu penting, itu dimulai ketika kita persepsi kita memperlakukan orang tidak sebagai lawan, tidak sebagai musuh, tapi sebagai kawan gitu. Tapi ada batas-batasnya. Ada batas-batas yang kita harus jaga juga. Tidak bisa serta merta mengikuti keinginan kita, karena penyelenggara pemilu ini selain bersikap netral, itu dia juga harus terlihat netral gitu. Jadi gimana itu bersikap netral dan terlihat netral itu? Jadi netralitas itu tidak cukup dengan sikap kita ya dalam tindakan, dalam bersikap, tapi kita juga terlihat netral. Contoh kecil misalnya, jangan sampai di momen pemilu orang melihat kita misalnya di suatu tempat yang warung-warung kopi begitu bercerita dengan peserta pemilu yang image orang lain itu ada apa-apa gitu. Jadi kita harus di posisi itu juga harus menjaga juga. Jadi jangan sampai meskipun pembicaraannya di dalam biasa-biasa saja, tapi kita juga harus menjaga image menjaga image. Jadi secara internalnya kita bisa kuat menjaga integritas, secara eksternal penglihatan orang ke dalam juga benar-benar orang lembaga atau penyelenggara ini dapat dipercaya gitu. Karena bagi saya kepercayaan itu penting sebenarnya. Jadi manakala orang sudah tidak percaya itu agak sulit dia bersinergi dengan kita untuk kerja-kerja pembangunan demokrasi yang lebih baik. Tadi yang Bang Uci bilang itu selain menjaga tindakan, menjaga juga citra kita misalnya, agar tidak terbangun image di luar dengan tadi ketemu dengan peserta pemilu yang lain. Sejauh ini pernah enggak ada yang ajak komunikasi pada saat pesta demokrasi itu? Ajak, Bang Uci, ayo kita ngopi dong. Ya. Di situasi saat pilkada kemarin ada, saya kira ada pasti beberapa lah yang mungkin kenal dengan kita mengajak berkomunikasi, tapi saya selalu konsisten di posisi itu bahwa penyelenggara itu tadi selain sikapnya netral, dia harus terlihat netral. Jadi kita seolah-olah
sebagai penyelenggara berpuasa dulu gitu, berpuasa dulu dalam apa komunikasi, ya praktek-praktek komunikasi yang meskipun itu tidak ada apa-apanya, tapi khawatirnya orang menilai itu ada apa-apanya gitu. Benar juga, saya sama Bang Uci ini sejak dilantik 2017 ya, Bu, Ya. setelah izin kemudian dilantik 2017 sebagai komisioner, kita baru ketemu, bukan berarti saya sebagai pemain peserta pemilu, tapi memang selalu menjaga. Kita selalu kalau baru ketemu tuh kurang lebih 3 atau 4 kali ya. 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 Kita pernah main-main, saya Ya. pernah main-main ke ruangnya di kantor Tanah Tinggi, ya. Dan 1 kali di kantor waktu itu. Iya. Ya, waktu itu ya. Jadi ini untuk para calon yang mau mengikuti sebagai penyelenggara pemilu nih, ada tips dari Bang Uci. Yang pertama, jaga integritas, ya. Kemudian selalu bangun komunikasi, dan yang pasti harus terlihat netral, bukan hanya pada tindakan kita. Kira itu bagus itu, ya. Ini kunci, makanya Bang Uci selama ini selalu terpercaya. Oke Bang Uci, kita lanjut lagi di pembahasan pengalaman sebagai penyelenggara atau pengawas pemilu. Sejauh ini pernah ada orang, ini kan biasa kita dengar kan pesta demokrasi ini kan pasti ada doi dan sebagainya. Abang pernah ditawari uang atau tidak? Ya, jadi selama saya jadi pengawas pemilu ya, itu pernah sekali terjadi di 2009 ya. 2009. Saya ingat waktu di 2009 di momen pemilu 2009. Jadi memang ada proses rekapitulasi suara saat itu yang ada konflik kepentingan di situ, gitu. Dan saya oleh salah satu tim di situ menawari saya uang gitu. Dia datang di rumah saya dan menawari saya uang gitu. Dan di situ dengan tegas ya saya bilang bahwa kalau calon Anda benar-benar suaranya sesuai dengan proses di bawah, saya tetap kawal gitu. Posisi saya tetap mengawal, tapi untuk menerima bingkisan atau sesuatu apapun yang diberikan itu saya kira secara tegas saya menolak. Secara tegas di situ saya menolak, dan konsistensi itu saya kira tetap saya rawat kurang lebih begitu, sehingga mungkin sampai dengan proses berpengawas pemilu sampai saat ini tidak ada satupun gitu, tidak ada satupun lagi setelah itu ya, setelah di 2009 itu yang orang datang menawari saya ini tidak ada lagi. Saya tidak tahu apakah itu karena konsistensi yang saya jaga di saat itu atau seperti apa gitu. Jadi memang kalau menurut saya bahwa konsistensi dalam menjaga integritas itulah yang membuat orang jadi malu sendiri gitu. Jadi dia seolah-olah khawatir juga mau suap orang ini, dia tegas-tegas hantam kita ya. Jadi pasti bisa jadi akan jadi bahan cerita di lingkungan misalnya di peserta pemilu saat itu, dan orang tidak lagi memainkan praktek-praktek yang selalu menjadi salah satu problem pemilu kita ya. Problem manipulasi dan manipulatif. Ya, praktek main doi kurang begitu. Jadi saya kira praktik seperti itu memang hampir sering terjadi di dunia pemilu. Jadi di saat yang saya sebut sebagai praktik
Coradoi dan Davodoi. Gitu. Coradoi dan Davodoi. Dan itu semuanya di buku ini. Ada di buku. Faludoi, Coradoi. Ya. Jadi memang apa ya, di momen pemilu ini ada dua situasi yang saling connect gitu. Di saat yang sama ada politisi-politisi yang siap coradoi. Dan di situasi yang sama juga penyelenggara pemilu, kemudian ada warga masyarakat yang siap dafo gitu. Jadi ini memang momen simbiosis mutualisme. Pertemuan yang luar biasa juga gitu. Dan ini yang saya kira menjadi persoalan kita dalam berdemokrasi saat ini gitu. Bahwa praktek politik uang itu seperti masih menjadi tradisi di pemilu kita gitu. Kalau apa? Kasus yang paling terberat yang dihadapi selama menjadi penyelenggara sampai bersidang ke MK dan sebagainya. Iya, jadi saya mungkin saya hampir terbiasa menghadapi mungkin ya. Terbiasa menempatkan sesuatu itu tidak diukuran gitu, tidak ini besar sekali, hampir tidak membiasakan persepsi saya seperti itu gitu. Jadi saya kira, tapi di momen pemilu dan pilkada itu saya melihat ada 5 fenomena yang hampir selalu terjadi mulai dari pemilu, ya, pilgub, kemudian wali kota itu 5 momen itu selalu terjadi. Pertama terkait politik uang tadi. Politik uang ya. Yang kedua netralitas ASN. Netralitas ASN. Hampir di semua Pesta catatan, ya, pasti ada praktek atau ada pelanggaran netralitas ASN. Yang ketiga ada soal terkait integritas penyelenggara pemilu. Integritas penyelenggara pemilu menjadi catatan penting juga. Penting. Ya. Yang hampir masuk dalam register penanganan pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Kemudian yang keempat ada soal mengenai kapabilitas penyelenggara pemilu. Jadi soal kompetensi sebenarnya. Ya, tadi saya sebutkan bahwa ada penyelenggara yang dia melakukan sesuatu itu tidak sesuai ketentuan gitu. Jadi soal kompetensi di situ. Dia melakukan sesuatu di luar aturan, meskipun dari sisi integritas itu bukan soal integritas gitu, tetapi soal kompetensi dia, soal kapabilitas dia dalam menerapkan aturan itu secara baik. Ya, hampir terjadi di situ juga. Kemudian yang kelima adalah ketidaktaatan peserta pemilu terhadap aturan. Dan saya hampir setiap catatan penanganan pelanggaran yang dibukukan Bawaslu itu hampir 5 kasus itu terjadi. Selalu terjadi betul. Selalu terjadi. Mungkin itu jadi catatan kita sebenarnya. Dari 5 mana yang paling terbanyak? Yang selalu menjadi pemuncak itu netralitas ASN. Jadi kampion selalu menjadi juara pelanggaran pesta demokrasi. Netralitas ASN saya kira. Ini nanti Bang Uci bisa memberikan tips kepada saya dan teman-teman yang lain ya terkait dengan netralitas ASN ini biar kita tidak terjerumus pada saat pelaksanaan pemilu itu. Nanti habis ini sesi berikutnya. Untuk tipsnya. Selanjutnya kita akan bincang-bincang terkait dengan buku Bang Uci. Catatan dari Ternate, gitu kira-kira. Ini judulnya nih kalau saya seperti tulisannya Walasi. Kira-kira begitu ya? Iya, setuju.
Jadi teori Wallace kemudian menghasilkan teori evolusi Nah, Darwin. Wallace kemudian melahirkan teori evolusi. Bukunya ini, Bangun Cisaraha nih, kira-kira munculkan apa? Ya, jadi betul tadi yang Mas Opik sampaikan bahwa saya sebenarnya terinspirasi oleh Letters from Ternate ya, yang dibuat oleh Alfred Russel Wallace, ya, laki-laki Inggris yang pernah tinggal di Santion, yang hasil karyanya menjadi inspirasi bagi Charles Darwin untuk membuat teori evolusi yang terkenal di dunia gitu. Saya terinspirasi oleh judulnya itu. Jadi Letters from Ternate, terinspirasi. Jadi saya membuat notes from Ternate itu, catatan dari Ternate, biar tidak sama sekali dengan Wallace, ya. Buku-buku ini pengalamannya Bang Uci di Pilkada 2020 saja atau ada gabungan lagi Bang dari catatan-catatan sebelumnya? Ya, jadi buku ini ada sekitar 25 tulisannya di dalamnya, dan seluruhnya menuliskan proses di Pilkada 2020 gitu. Jadi ada 25 tulisan itu menuliskan kisah-kisah di Pilkada. Jadi sebenarnya isi bukunya ini memang menceritakan tentang kisah pengawasan kami selama bergelut di dunia pengawas pemilu di Pilkada di 2020, dan saya sebenarnya berharap itu suatu saat jadi pengingat lah, kurang lebih karya yang dibikin ini bisa jadi pengingat gitu, karena di Februari 2020 itu sesuatu yang kemudian memantik spirit quote Bawaslu Ternate itu ketika Februari 2020 itu Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pilkada gitu. Jadi indeks kerawanan pilkada itu merilis ada 15 daerah kabupaten kota yang paling rawan proses pilkadanya. Salah satunya ini Ternate itu berada di posisi 12, paling rawan kategori berat lah kurang lebih itu. Jadi saya kira dirilis Bawaslu RI di bulan Februari itu kemudian memantik sebenarnya kami yang bertugas di pengawas pemilu di Ternate untuk lebih ekstra lagi gitu. Kita di posisi paling rawan di 15 besar. Ada kerja-kerja yang lebih kuat lagi, terutama kerja preventif tadi, kerja-kerja pencegahan kurang lebih itu, pencegahan pelanggaran, sehingga dari rilis itu kemudian banyak peristiwa sebenarnya yang tertuang dan jadi ingatan di kepala saya, dan saya kira saat menulis buku ini saya bersyukur dengan satu buku kecil saya, buku notes kecil saya, buku notes hitam saya yang saya selalu bawa kemana-mana ya. Pada saat terjadi fenomena apa atau kejadian apa selalu ditulis itu. Setiap ada kegiatan pilkada di mana-mana saya selalu bawa. Orang mungkin menilai anak ini mau bikin apa harus catat-catat, tapi saya kira ternyata dari notes hitam itu kemudian jadi orang bilang perekat ingatan saya gitu. Jadi ketika proses selesai Desember, tulisan saya yang baru 5 itu kemudian dipercepat sampai 25 tulisan itu pasca Desember 2020 ya 20, dan saya kira itu berkat notes tadi. Saya kira notes ini juga penting sebenarnya. Dari notes ya. Notes hitam jadi notes merah kuning sekarang. Notes hitam kemudian berubah menjadi
buku yang sangat luar biasa Ya, ini. siap. Nah ini juga penting tuh disampaikan oleh Bang Uci tadi. Daya ingat kita ini berapa lama sih? Iya, Ya, Bang Uci, ya? Paling kalau ingat inti-intinya saja. Inti. Makanya butuh catatan-catatan penting, hal apa yang perlu kita tuliskan. Yang menarik dari bukunya Bang Uci ini ada judul yang dibuat milenial ya. Semisal DPS, DPT, coklat. Nah, ini menarik-menarik ini. Cocok dan teliti kan saya. Ya. Coklat tuh Pencocokan dan penelitian. penelitian Ya. dan Cora dan follow. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang Cora, kemudian ada yang follow. Apa APK dan konsisten kaban AS itu apa? Oh, Kaban As. Kaban AS ini maksudnya apa nih? Ya, jadi Saya belum. Kaban As itu sebenarnya apa, penyebutan untuk Kepala Badan Kesbang ya, Pak Abdullah Sadiq AS gitu. Oh, AS ini ya. AS Abdullah Kaban Sadiq. Abdullah Sadiq. Jadi sebenarnya itu apresiasi atas apa konsistensi beliau di terutama di kerja menjaga tertib pemasangan alat peraga kampanye. APK tadi, alat peraga kampanye. Oh, ini APK nih, Ya, alat peraga kampanye dan kampanye. konsistennya Pak Kaban Kaban As, ini. ya. Ya, makanya baca sini harus baca ya biar Ya. kita paham. Ini menarik biar ada apa nama unsur penasaran. Ya. Sehingga buka daftar isinya langsung. Kalau Tritas Sinergi ini bagaimana? Tritas Sinergi. Ya, jadi Tritas Sinergi itu Apa, itu tiga sebenarnya tas? nilai ya, Tiga nilai tas ya. gitu. Jadi saya mempersingkat Tritas itu ada tritas, ada 3 tas. Tiga tas gitu ya. Bukan tas ini yang biasa kresek, bukan. Jadi Tritas itu ada 3 nilai. Pertama integritas, kemudian yang kedua kapabilitas, yang ketiga soliditas, tambah sinergi. Jadi saya kira 3 tas ini ditambah sinergi itu menjadi nilai utama yang mesti dipegang oleh Penyelenggara. ya, terutama pengawas pemilu. Jadi dia harus tidak boleh berpikir individualis itu. Jadi dalam kerja harus tetap menjaga soliditas, baik di sesama penyelenggara di levelnya atau dengan atasannya atau dengan bawahannya gitu. Jadi dia harus menjaga itu, karena banyak catatan sebenarnya, misalnya di Pilgub yang paling lama saat itu, Pilgub di 2007 kalau tidak salah, itu kan ada situasi ketika penyelenggaranya terpecah gitu. Penyelenggara pemiluan KPU-nya pecah 2, Panwaslu provinsi saat itu juga pecah 2. Nah, saya kira itu jadi variabel orang bisa mengoyak-ngoyak proses proses pemilu, karena tadi itu di internalnya ada kubu-kubuan situ gitu, terpecah di situ. Karena makanya saya bilang soliditas itu penting, harus dijaga. Kemudian yang kedua soal kapabilitas, tadi saya bilang soal kemampuan. Jadi ada yang sebenarnya dia sudah tahu aturan, tetapi dalam praktek dia salah menafsirkan aturan. Jadi soal kapabilitas dia, soal kemampuan. Atau ada yang melakukan sesuatu yang tidak mempedomani aturan. Jadi ini juga keliru sekali. Makanya saya kira penyelenggara yang kapabel itu juga penting. Jadi dia harus mengawasi tidak hanya dengan mata dan telinga gitu, tapi juga dengan isi kepala gitu. Dengan kecerdasan kalau begitu. Jadi itu yang penting. Terus yang ketiga soal integritas. Saya kira di manapun orang selalu bilang bahwa integritas itu sesuatu yang mahal saat ini, sesuatu yang hampir jarang orang
temukan gitu. Karena itu ketika seseorang yang menempatkan dirinya sebagai seorang penyelenggara pemilu, dia harus konsisten tadi menjaga integritas, kejujuran, reputasi, kejujuran, bagaimana menempatkan sesuatu itu secara benar, tidak menerima suap, atau tidak berlaku manipulatif misalnya. Dan terakhir saya kira sinergi ini penting ya. Jadi mengawasi pemilu itu harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholder masyarakat untuk terlibat mengawasi gitu. Karena Bawaslu atau pengawas pemilu tidak boleh mengkapling kerja-kerja pengawasan pemilu itu sebagai milik dirinya gitu. Kalau dia mengkapling berarti Bawaslu ini otoriter juga, tidak memberi ruang ke banyak stakeholder untuk terlibat. Makanya biar dia tidak dicap otoriter, dia harus melibatkan sebanyak mungkin elemen untuk terlibat. Jadi semakin banyak kelompok strategis terlibat dalam mengawasi, disitulah indikator sehatnya demokrasi kita. Luar biasa. Jadi buku ini bagus sekali. Sekali lagi yang belum dapat segera hubungi Bang Uci. Ya, tergantung yang komennya luar biasa, nanti saya kasih dia. Ya, itu sudah diberikan. Yang komennya luar biasa nanti diberikan hadiah oleh Bang Uci. Ya. Dia buku maksudnya. Jadi Bang Uci, kalau saya lihat dari daftar isi buku ini menjadi rangkuman penting jika bisa menjadi bahan rujukan buat para peneliti. Kalau saya lihat di sini ya, karena di buku ini sudah menjelaskan dari awal, mulai dari proses rekrutmen sampai tahap mahkamah dan Ternate Bangka. Ini mungkin sampai tahap hasil keputusan terakhir keputusan terakhir kayaknya. Nah, makanya ini bisa dibuat menjadi penelitian kayaknya. Data-datanya sudah dilengkapi nih. Ya. Kurang lebih begitu. Jadi tidak perlu lagi buka itu yang pusing-pusing, data terlalu banyak. Ada di sini semua. Ini menjadi penting. Nilai yang ingin mau disampaikan dari Bang Uci terkait dengan buku ini. Atau pesan yang mau disampaikan. Pesan saya selalu selalu menempatkan tradisi intelektualitas dalam kerja pengawasan gitu. Jadi membuat sebuah karya buku itu setidaknya menjadi warisan intelektualitas gitu. Jadi itulah yang ingin kita jaga, kita rawat, dan kita perjuangkan di selama bertugas sebagai salah seorang penyelenggara pemilu. Dan yang kedua, saya kira ini juga sebuah penegasan sebenarnya bahwa penegasan bahwa nilai-nilai soliditas, kemudian kapabilitas, integritas, dan sinergi itu harus terus dibumikan gitu, sehingga orang bisa mengetahui seberapa kuat karakter penyelenggara pemilu. Kemudian yang terakhir itu bisa jadi suatu saat dia menjadi pengingat buat kita semua bahwa ada serpihan kisah masa lalu yang kita tumpahkan mungkin di saat sekarang biasa-biasa saja gitu, tapi suatu saat mungkin dia jadi kenangan ya. Saya paling tidak kalau itu membuat anak-anak saya melihat bukunya dan mengetahui bahwa ayahnya sempat membuat buku, setidaknya memberi dia inspirasi untuk bisa lebih hebat dari ayahnya gitu. Jadi paling kecil niat saya paling kecil adalah memberi warisan itu terutama ke anak-anak saya, dan suatu saat dia lebih melewati, lebih hebat lah ketimbang ayahnya gitu.
Jadi sebagai seorang penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas, yang memiliki waktu yang begitu sibuk tapi bisa meluangkan buku hanya karena memberikan pesan bahwa dimanapun kita berada, kualitas intelektual itu harus kita jaga. Salah satu bentuknya adalah dengan menciptakan buku atau membuat buku. Kira-kira gitu Bang Uci? Siap. Luar biasa Bang Uci ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan banyak informasi dari diskusi kita kali ini, sebarkan podcast ini biar yang lain juga mendapatkan yang bermanfaat juga. Apalagi yang cita-cita jadi penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu. Ini penting bro. Terakhir Bang Uci, bahwa yang menjadi dari 5 permasalahan, salah satu yang selalu menjadi pemenang itu terkait dengan netralitas ASN. Di sini juga Bang Uci tulis ASN, aku semestinya netral. Jadi tipsnya bagaimana? Karena netral ini agak dilematis juga Bang Uci. Jadi memang dilema juga dilema juga ini netralitas ini. Seng makan mati, makan seng juga mulut robi. Jadi saya kira pertama tentu profesionalisme sebenarnya, profesionalisme yang mesti ditunjukkan oleh seorang ASN, dan keyakinan dia bahwa ketika dia tetap profesional, pasti jalan kebaikan buat dia pasti terbuka lebar gitu ketika dia profesional. Dan yang kedua harus punya perasaan juga gitu. Jangan sampai kita mengkapling wilayah kerjanya politisi gitu. Jadi masing-masing sudah punya jobnya. Tupoksinya. Ketika ASN masuk ke dunia politik praktis, dia sebenarnya mengkapling kerja-kerja yang semestinya dilakukan oleh para politisi, tim sukses dan lain-lain. Jadi dia harus punya perasaan juga terhadap kawan-kawan yang lain yang berprofesi sebagai politisi. Jadi kita sama-sama saling menghargai di wilayah itu. Jadi, dan saya percaya bahwa profesionalisme itu pasti akan punya jalan kebaikan tersendiri gitu ketika setiap jajaran ASN menjaga posisinya sebagai abdi negara yang benar-benar profesional. Pertama profesionalitas ya yang harus kita jaga. Tapi begini loh, sejak kapan kita dituntut untuk netralitas? Apakah pada tahap pemilu, pada tahap pilkada misalnya, atau sudah pada tahap apa begitu? Sehingga kita tuh tidak boleh lagi melakukan A, B, dan C yang notabene-nya akan masuk pada pelanggaran pemilu. Ya, jadi sebenarnya di ASN ini kan secara dasarnya adalah pelayan publik yang tidak boleh berpolitik praktis gitu. Kayaknya di ketentuan dia menyebutkan dia tidak boleh terlibat sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu gitu. Orang pasti menafsirkannya berarti dia tidak boleh sama sekali terlibat dalam kerja atau dalam politik praktis tadi itu. Tapi dalam momen kampanye pemilu misalnya, itu sebenarnya tidak masalah ASN datang mendengar visi misi peserta pemilu, tidak masalah. Itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Datang nonton itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah ya? Selama dia menjaga koridornya. Misalnya dia datang tidak boleh menggunakan atribut peserta pemilu misalnya, atau dia datang tidak boleh menggunakan atribut pasangan calon,
atau dia tidak boleh menunjukkan simbol-simbol yang mengarah pada keberpihakan pada saat hadir di proses kampanye. Dan sampai ada kampanye paslon nomor 10 misalnya, dia menari-nari sambil mengangkat angkat tangan ya, misalnya 10 jari misalnya. Itu ada posisi yang menunjukkan ketidaknetralan, atau misalnya dia memobilisasi jajaran masa ASN lain untuk hadir di momen kampanye, dan banyak situasi lain yang mengarah kepada keberpihakan kurang lebih. Jadi sejak misalnya dari tahapan pelaksanaan dan akhir itu. Ya. Misalnya begini Bang Uci, selesai putusan di MK, kemudian ada ASN mengucapkan selamat begitu di media sosial misalnya. Apa itu bagian dari pelanggaran atau? Ya, jadi memang harus dikaji juga secara dalam bentuk keberpihakannya seperti apa gitu. Kalau di situasi yang mungkin biasa-biasa tidak masalah, tapi ada kata-kata yang menunjukkan keberpihakannya yang dalam itu yang itu yang ditelusuri. Iya, yang ditelusuri itu. Jadi salah satunya itu, jadi unsur keberpihakannya itu. Memang biasanya setelah momen pemilu selesai, orang merasa bahwa sudah selesai, gitu. Dia bisa terjerumus di medan ketidaknetralan, padahal tidak begitu. Harusnya posisinya tetap di jalurnya sebagai elemen yang netral tadi itu, tidak boleh berpihak. Misalnya begini, ada satu lagi misalnya contoh kasus sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Yeah. Saya dan Bang Uci nanti calon misalnya wali kota Ternate misalnya, saya posting foto dengan Bang Uci. Yeah. Kemudian saya ada tulis kata-kata apa, itu masuk pelanggaran atau tidak sebelum penetapan calon? Ya, jadi ada proses yang kategorinya juga, kategori pelanggarannya ada semua. Tapi di kasus yang tadi ada kategori pelanggarannya karena dia memposting sesuatu yang meskipun itu masih sebatas calon, belum bakal calon ya. Tetapi ada unsur keberpihakannya di situ gitu. Jadi bayang-bayang keberpihakan itu sudah mulai tampak di situ gitu. Itu bisa jadi salah satu bahan bagi pengawas pemilu untuk menyasar ke abdi negara yang seperti itu. Jadi begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ASN semua, termasuk saya juga. Jadi kalau misalnya momentum pilkada datang, ya tong aman-aman saja. Tidak perlu sampai terlibat. Sudah ada penyelenggara ya. Sudah ada tim kampanyenya masing-masing ASN. Sudah ada berbagai macam lah kepentingan dalam situ. Ya, pesan dari Bang Uci untuk kita, Bang Uci dan yang lain, ya kita harus profesional saja. Ya. Kalaupun kita profesional, apapun yang terjadi juga akan kita dipakai begitu di dunia birokrasi. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang Uci? Ya, jadi saya kira di momen meskipun tahapan pemilunya masih agak panjang, tapi saya kira kita sudah mesti menyiapkan diri juga untuk masing-masing orang ya, mungkin politisi sementara menyiapkan desain strateginya, kemudian ASN juga mungkin ya, kemudian ada kelompok-kelompok kepentingan lain maupun stakeholder lain. Jadi saya kira masing-masing orang tetap
berdiri di posisinya di mana dia berada, tetap menjaga profesionalitasnya masing-masing dan harus memiliki persepsi yang sama untuk bersinergi membangun peradaban yang demokratis gitu. Saya kira itu menjadi harapan buat kita semua. Jadikan momen pemilu itu sebagai media untuk membangun martabat demokrasi kalau begitu. Pesannya dari Bang Uci, kita tetap pada posisi kita masing-masing ya. Siap. Kita bekerja secara profesional, tidak perlu terlalu pusing dengan urusan ya. Urusan orang, apalagi ini momentumnya. Kemudian yang kedua, kita harus sinergi untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Ya. Gitu kira-kira. Siap. Mantap sekali kali ini, Pak. Kita akhiri, Bang Uci? Siap. Ya. Baik, kita akhiri bincang-bincang santai pengalaman Bang Uci pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Ya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subajo. Subajo.